Shalom, salam sejahtera kepada semua jemaat dimanapun berada. Kita bersyukur untuk peluang beribadah, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Kita bersyukur untuk segala perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 sehingga 21. 1 Korintus 4 ayat 15 sehingga 21, dan saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan mengkehendakinya. Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan minggu ini memberkati sesama. Sekali lagi, memberkati sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu masalah jemaat Korintus adalah mereka menganggap bahwa pembaptisan mereka sebagai satu upacara keagamaan yang mempunyai rahasia. Mereka berpendapat bahwa mereka berkongsi kuasa dengan orang yang membaptis mereka. Ditambah lagi, jemaat Korintus menganggap diri mereka sebagai orang rohani yang mempunyai hikmat dan pengetahuan yang khas, yang tidak dialami oleh orang lain. Mereka menganggap diri mereka sebagai elit rohani yang mempunyai hikmat dan pengetahuan yang khas, yang tidak dialami oleh orang lain. Kesombongan rohani ini menyebabkan mereka hidup berkelompok atau berpuak-puak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu dalam perikop firman Tuhan yang kita baca, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus supaya mereka tidak menjadi sombong, dan juga beberapa nasihat dan teguran yang Paulus berikan kepada jemaat Korintus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita minggu ini memberkati sesama. Ada beberapa hal
yang memberkati sesama, yang kita boleh lihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu yang pertama, memberkati sesama dengan menjadi seperti Bapa bagi orang lain. Rasul Paulus menegaskan bahwa meskipun jemaat Korintus memiliki ramai pengajar, tetapi hanya Paulus yang menjadi bapa mereka. Maksudnya hanya Paulus yang menjadi bapa rohani bagi jemaat Korintus, karena Paulus bukan hanya mendirikan jemaat Korintus, tetapi dia meletakkan dasar yang kuat. Dia memberikan pengajaran-pengajaran yang benar kepada jemaat Korintus seperti seorang bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberkati sesama dengan menjadi seperti bapa bagi orang lain. Kita tahu salah satu tugas seorang bapa adalah mengajar. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita memberkati sesama kita dengan mengajar melalui berkongsi firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Jadi dengan mengajar kita menjadi seperti Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua, memberkati sesama dengan menjadi teladan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, Paulus memberikan nasihat dengan mendorong jemaat Korintus supaya mengikuti teladannya. Paulus berkata seperti itu karena memang Paulus sudah menjadi teladan yang baik bagi jemaat Korintus. Paulus sudah menjadi teladan melalui hubungan baiknya dengan Kristus. Paulus sudah menjadi teladan dengan kehidupannya setiap hari yang boleh dilihat, dibaca oleh jemaat Korintus. Paulus sudah menjadi teladan di dalam pelayanannya. Paulus sudah menjadi teladan di dalam komitmennya melayani. Paulus menjadi teladan di dalam segala sesuatu yang dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi teladan yang baik melalui hubungan kita dengan Tuhan, komitmen kita di dalam pelayanan, sikap kita, apapun yang kita lakukan perlu menjadi teladan. Dan bila kita menjadi teladan, itu bermaksud kita sudah memberkati sesama kita. Hal yang ketiga, memberkati sesama kita dengan saling mengingatkan cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah baca, Timotius diutus untuk melayani jemaat Korintus, secara khusus mengingatkan jemaat Korintus tentang cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang sudah mereka dengar dan pelajari melalui Rasul Paulus. Saling mengingatkan sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kita tidak sempurna, kita ada banyak kekurangan, kita ada banyak kelemahan. Sebab itu sangat perlu untuk setiap jemaat saling mengingatkan dengan kasih, supaya jemaat Tuhan tidak jatuh tetapi akan semakin bertumbuh. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita.
engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Jadi maksudnya saudara, menjadi pelayan Kristus yang baik adalah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sekarang kita boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan berkongsi berita baik, memberkati sesama kita, baik itu melalui media massa atau kita berkongsi secara langsung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang keempat, memberkati sesama dengan berkunjung. Paulus rindu supaya dia boleh sekali lagi mengunjungi dan melawat jemaat Korintus kalau Tuhan mengkehendakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saling berkunjung merupakan satu tindakan yang memberkati. Kita semua biasa dengan lawatan dari satu gereja ke gereja yang lain. Dan ada banyak gereja yang menjadikan lawatan ke gereja lain sebagai satu program tahunan. Dan memang program ini sangat baik dan dapat memberkati dan menguatkan baik jemaat yang dikunjungi ataupun jemaat yang datang berkunjung. Sebab itu ada banyak gereja yang melakukan program ini. Dan biarlah kita saling memberkati dengan saling mengunjungi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami ada memelihara seekor anjing. Dan setelah 2 tahun kami pelihara, sayangnya ia mati karena dipatuk oleh ular. Ketika ada ular masuk ke rumah kami, dan anjing ini menolong kami sehingga dia meninggal. Anjing ini hanya binatang, tetapi tindakan anjing ini yang menolong kami sangat memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, binatang pun boleh memberkati kita, boleh menolong kita. Apalagi kita sebagai manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan hikmat, pengetahuan, pemikiran, kemampuan. Kita boleh memberkati sesama melalui perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita setiap hari yang kita lakukan. Itu boleh memberkati. Karena itu marilah kita melakukan hal-hal yang memberkati sesama kita, bukan menjatuhkan sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar mengenai memberkati sesama kita. Dan itulah yang kita perlu lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Biarlah kami terus melakukan firman-Mu. Kami memberkati sesama kami, supaya gereja Tuhan akan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang melindungi mereka. Tuhan memberkati keperluan mereka setiap hari dengan memberikan kecukupan. Tuhan memberkati yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapa di sorga, di tengah-tengah penularan COVID-19,
Kami mau berdoa supaya Tuhan terus melindungi, menjaga dan memberkati kami. Kami juga mau berdoa untuk barisan hadapan supaya Tuhan yang akan terus memberikan mereka kekuatan bekerja dengan baik, bahkan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati gereja kami, ekonomi gereja kami, dan juga untuk Sinode PCS, untuk segala persiapan Tuhan berkati, dan juga perlaksanaannya Tuhan berkati. Segala suatu keperluan termasuk di dalam keuangan Tuhan menyediakan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.